Oke, jadi kita jelaskan dulu dari awal. Nah, jelaskan dari awal. Nah, jadi begini. Awalnya itu cuman ada 4 buah pencacah maju. 4 buah pencacah maju ini. 4 buah pencacah maju nih. Nah, ini 4 pencacah maju kan dia pencacah maju. Sementara kita butuhnya itu adalah pencacah mundur. Begitu. Karena kita butuhnya pencacah mundur, maka kita kasih not key di akhir rangkaiannya di bagian output. Kita kasih juga not di awalnya semua. Kasih not. Maka dia akan menjadi pencacah mundur seperti yang saya jelaskan tadi di minum. Kemudian apa? Ya, ini kan pencacah mundur nih. Kalau misal sementara kita mau menentukan suatu nilai awalan. Nah, kalau misalnya kita kasih nilai awalan di sini misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini awalannya 2, berarti 12 lewat 32. Kalau kita misalnya mulai menghitung mundur dari awal situ dengan inputan awal di situ 1232. Nah, di sini kan khusus kita lihat saja di sini 12 2 di sini. Nah, dia akan mulai menghitung. Berarti 32, 32, 31, 30, habis 30. Habis 30 itu dia bakal langsung ke 22. Kenapa bukan 29? Karena nilai yang di set awalnya itu adalah nilai 2 di set awalnya di sini. Nah, karena itulah kita harusnya bukan cuma pakai satu pilihan masukan di sini. Nah, tapi ada 2 pilihan masukan. Pilihan masukan dari yang bagian sebelum mulai pencacah dan pilihan masukan dari sesudah dimulai pencacah. Apa fungsinya? Yang sebelum mulai pencacah ini itu fungsinya untuk mengatur kapan pencacah kita itu dimulai atau berapa lama pencacah kita akan berjalan. Itu fungsinya. Sementara yang nilai saat pencacah sudah mulai berjalan ini untuk mengatur kalau dia sudah 000 toh sudah 000 nih, maka dia akan dikembalikan ke kondisi ini. Nah, untuk kasus puluhan dia itu bernilai 5, sementara untuk kasus 9 untuk kasus satuan dia akan bernilai 9. Jadi kayak 0 1 2 3 0 bukan. Misal kayak dari sini tadi kita menghitung dari 2 toh, berarti 2 1 0 habis 0 langsung dia ke 9. Dia tidak ambil input dari sini, tapi dia ambil input dari sini. Nah, ini sudah kita atur sehingga dia menjadi 0 1 1 0. Dan kalian kok tahu bilang itu 0 1 1 0. Nah, di sini ada satu rangkaian sederhana yang ini yang membuat semua input yang keluar di sini itu bakal selalu 1. Nah, jadi yang di sini 2 di tengah itu bakal jadi 1. Sementara yang keluar dari gerbang not ini itu adalah nilai 0. 0 1 1 0. Kenapa kita buat 0 1 1 0? Padahal padahal yang kita mau reset dia itu ke angka 9. Nah, kan tadi di atas sini kita sudah kasih not untuk masuk ke dalam rangkaian sini. Berarti yang ada di dalam sini itu seharusnya sudah menjadi kebalikannya Jadi yang tadinya 91001, nah, kita taruh di sini dia 0110 begitu. Toh? Nah, karena adanya rangkaian sebelum dimulai dan sesudah dimulai ini, maka kita harus mengaturnya dengan menggunakan multiplexer. Nah, ini multiplexer itu dia diatur dari
ini switch 5 juga. Nah, begitu. Dari switch 5, kalau switch 5-nya bernilai 0 alias belum dimulai pencacahannya, maka dia akan mengambil nilai dari selektor B, di mana selektor B ini itu mengarah ke yang ini, ke nilai yang sebelum pencacah dimulai. Cocok itu? Jadi nilai yang sebelum pencacah dimulai itu akan diambil ketika pencacahnya bernilai 0 atau belum mulai berjalan. Nah, sementara kalau pencacahnya sudah mulai berjalan alias switch 5 diaktifkan, maka atau enable-nya sama dengan 1, maka selektor ini akan memilih di selektor bagian aktif satunya, aktif hacknya, yaitu nilai A. Nilai A-nya itu berasal dari rangkaian yang ini. Nah, rangkaian pengatur habis 0 apa? Nah, toh? Oke, Mi? Dia akan atur ke sini. Dia akan apa? Nilai yang habis 0-nya itu bakal diambil dari sini. Sementara kalau belum dimulai pencacahan, nilainya itu akan diambil dari yang sini. Oke? Oke, yang di bawah aman ji harusnya toh. Pasti paham ji semua kenapa di sini kita pakainya N dan 111. Kenapa N dan 111 kita set semua di sini untuk men-trigger load? Karena saat ini 111, maka yang di bawah sini akan jadi 000. Nah, saat dia 000 atau saat di sini itu 111, maka kita harus men-trigger load supaya mereset mengambil nilai dari yang di atas ini. Tapi karena dalam kasus ini pencacahannya sudah mulai jalan, maka yang dipilih akan dari sini. Dalam kasus ini bakal ambil 5. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk masalah yang Kak Gladys bilang tadi malam. Kak Gladys bilang jangan pakai input biner karena tidak semua orang paham biner. Maka dari itu kita pakai rangkaian pencacah seperti ini. Kita pakai 4 buah pencacah. Apa fungsinya 4 buah pencacah ini? Yaitu ketika kita pencet key switch-nya yang mengarah ke enable, maka dia akan aktif. Sehingga ada sebuah button di sini yang menghubungkan dia ke clock. Dimana kalau misalnya seperti yang kita tahu, kalau switch-nya aktif atau enable-nya aktif dan clock-nya di-trigger atau button-nya ditekan, maka dia akan menaikkan nilainya. Nah, untuk nilai awal dari pencacah ini itu adalah nilai 000. Kenapa aku tahu bilang ini nilainya adalah 000? Karena ini. Kenapa aku tahu ini nilai awalnya 000? Karena ini. Saya sudah pasang di sini NOR, gerbang NOR. Jadi apapun yang masuk nilai di sini misalnya 1 nilai apa? Misalnya di sini yang masuk adalah nilai 0. Ketika di sini yang masuk adalah nilai 0, di sini juga nilai 0. Dia akan berubah menjadi 1, di sini 0. 10 ketemu di gerbang NOR itu bakal menjadi 0. Begitupun kalau di sini misalnya nilai switch-nya itu bernilai 1. Ketika switch-nya bernilai 1, di sini bakal masuk 1, sementara di sini dinotkan menjadi 0. 10 bakal 0 juga. Maka seluruh rangkaian yang ada di sini itu akan bernilai selalu 0. Itu yang akan jadi nilai awal dari pencacaian ini. Makanya kita bisa mengatur-ngatur nilai yang ada di sini. Kita bisa mengatur-ngatur nilai yang keluarkan ini pencacah dengan menggunakan switch dan juga buttonnya. Nah, itu tadi nilai yang hasil dicacah tadi ini akan masuk ke bagian sini untuk dimasukkan sebelum pencacahnya berjalan atau saat enable di sini atau switch 5 itu bernilai 0. Oke, baik. Kalau ada yang bingung, tanyakan saja.